Oke, untuk anak-anak kelas 8, anak-anak Bapak kelas 8, hari ini kita udah masuk ya gelombang bunyi. Harapan Bapak gelombang kemarin itu udah kamu bisa paham ya, yang transversal, longitudinal ya. Gelombang bunyi itu termasuk gelombang longitudinal ya. Bunyi yang Bapak keluarkan itu termasuk gelombang longitudinal. Artinya arah lambatnya itu sejajar dengan arah getarannya, begitu ya. Itu ini harus kamu ingat karakteristiknya ya. Di PowerPoint juga yang udah Bapak kirim sama kalian supaya udah lengkap itu, tapi biar lebih mantapkan, Bapak mantapkan ya. Yang kedua, dia termasuk gelombang mekanik. Jadi menurut apakah dia memerlukan medium atau enggak ya, kemarin ada dua, satu elektromagnet, satu mekanik gitu ya. Gelombang mekanik. Jadi gelombang mekanik itu gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Jadi bunyi yang Bapak keluarkan itu merambat nanti ya, dan harus ada udara. Jadi dalam artian bunyi itu dapat merambat kalau ada mediumnya. Dalam hal ini mediumnya adalah udara. Jadi kalau di ruang yang hampa udara, bunyi itu nggak akan bisa merambat. Jadi kalau hampa udara kita nggak akan bisa mendengarkan bunyi itu, gitu dia ya. Jadi dia harus memerlukan medium. Medium dalam hal ini disebut dengan udara, ya, medium bunyinya. Beda kalau cahaya, nanti setelah ini kita bicara cahaya. Cahaya itu gelombang elektromagnet, ya, tidak memerlukan medium untuk merambat. Berikutnya nanti bisa kamu cek di PowerPoint itu menurut frekuensinya, ada infrasonik, audiosonik, ada ultrasonik. Nah, itu bisa kamu lihat ya. Kemudian pemantulan bunyinya. Pemantulan bahwa bunyi itu dapat dipantulkan ya aku ya. Bunyi itu dapat dipantulkan dan tidak jauh beda dengan rumus yang sudah kita pelajari kemarin. Cepat rambat bunyi itu dapat dicari dengan panjang gelombangnya kali frekuensinya. Atau juga boleh kita rubah bahwa cepat rambat itu dapat dicari dengan lambda per periode gitu ya. Nah, pemanfaatan pemantulan bunyi itu dapat digunakan untuk mengukur kedalaman air laut ya Nak ya. Nah, untuk mengukur kedalaman air laut. Jadi contohnya ini kita mengukur, anggap ini ya perairan ya. Ini dari sini dipancarkan bunyi Nak ya. Karena sifat bunyi itu dapat dipantulkan, nanti setelah sampai ke dasar dia akan ditangkap kembali ya oleh senak sonar namanya, penghasil bunyinya. Nah, jadi ini sederhana ya, yang harus perlu kamu ingat karakteristiknya, cirinya sampai rumusnya. Pemanfaatan pemantulan bunyi itu tadi Bapak katakan misalnya di dalam soal yang ada di PowerPoint itu juga. Nah, disebutkan di dalam soal itu bahwa ada sumber bunyi yang dipancarkan dengan kecepatan rambatnya itu sampai 1500 meter per sekon ya Nak ya. Dan setelah 5 sekon mulai dipancarkan, mulai naik kembali naik ke atas, itu butuh waktu 5 sekon. Pertanyaannya, berarti berapa kedalamannya gitu ya. Nah, berarti H tadi persamaannya gini ya. Nih, ini rumus GLB juga yang kita gunakan begitu ya. V kali T. Pertanyaannya kenapa Pak harus dibagi dua? Karena waktu yang 5 sekon itu adalah waktu setelah dipancarkan baru balik lagi ke atas gitu Nak ya. Jadi waktu yang 5 sekon itu udah 2 kali perjalanan, jadi kita bagi dua ya. Nah, V-nya adalah 1500 kalikan dengan 5 sekon bagikan dengan 2 gitu ya. Itulah nanti kedalamannya, silahkan dicari waktu ya gitu ya. Jadi gelombang bunyi itu dapat dimanfaatkan sebagai menghitung kedalaman. Yang kedua di sini yang ditanya nanti adalah frekuensi dan periodenya ya, frekuensi dan periode. Nanti dari rumus bahwa V sama dengan lambda kali frekuensi, kita dapatkan frekuensinya adalah 340 meter per sekon dibagikan dengan 10 meter gitu ya Nak ya. Berarti F-nya itu adalah 34 Hz gitu ya. Gitu ya Nak ya. Maka kalau udah dapat F-nya, dapat T-nya lah bisa ya. Jadi 1 per F, berarti periodenya adalah 1 per 34 sekon. Nah, gitu ya Nak ya. Jadi dua soal ini sudah memenuhi semuanya Nak ya. Nanti lihatlah contoh soal yang lainnya. Tapi di sini kamu harus betul-betul paham bahwa bunyi itu dapat dipantulkan. Pemantulan itu nanti ada berupa gaung, ada gema, atau perbedaannya bisa dilihat ya. Mekanik itu gelombang memerlukan
mediumnya tadi udara. Jadi kalau kita berbicara di ruang yang hampa udara, nggak ada bisa kita dengarkan. Oke, itu saja dulu. Terima kasih, semoga dipahami.